Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rusdi di channel Icip Ajib. Masih dalam acara Milk Coffee, kita akan membahas masalah yang sedang populer, yang masih seputar corona. Kali ini saya akan mengangkat masalah corona yang jauh lebih spesifik ya, berupa sebuah pemahaman di mana ternyata virus corona itu ada sebuah azab yang turun karena perbuatan manusia. Di sini saya akan memberikan 6 buah bukti yang akan membuktikan bahwa virus itu sebuah azab, bukan hanya spekulasi saya pribadi ya. Pertama-tama saya akan mengambil dalilnya dalam surat Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Yang artinya adalah, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan dosamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Dari ayat tersebut jelas dikatakan bahwa segala musibah yang menimpa manusia adalah disebabkan karena dosa-dosa dari manusia sendiri. Sebagai seorang muslim, kita harus mengimani ayat ini, dan sebagai seorang intelektual kita harus mengkaji ayat ini dengan tafsir-tafsir yang dapat dibuktikan secara ilmiah ya. Dan saya sudah mencatat 6 buah data ilmiah ya, yang dapat membuktikan ayat ini bahwa corona itu adalah azab, bukan sebuah peristiwa alam biasa, tapi azab karena perbuatan buruk manusia. Pertama-tama saya akan membahas tentang corona ya, bagaimana virus corona itu bisa terjadi di Cina, bisa muncul. Paling tidak saya catat ada kurang lebih 5 dosa yang dilakukan oleh negara Cina sebelum virus itu muncul. Dosa yang pertama adalah orang-orang Cina itu melakukan sebuah tindakan pelanggaran HAM berat pada Muslim Uighur, di mana pria-pria Muslim Uighur itu ditangkap semuanya, lalu dimasukkan ke dalam sebuah camp. Di situ dikatakan sebuah camp pelatihan ya, camp pendidikan, karena orang-orang Muslim Uighur, pria-pria Uighur tersebut dikatakan sebagai orang-orang yang radikal. Mereka mengatakan Islam itu sebuah tindakan radikal ya, dan itu menurut saya sebuah pelanggaran, sebuah dosa. Kenapa dosa? Karena di dalam camp itu mereka tidak boleh membaca Al-Quran, mereka dipaksa memakan makanan yang haram, mereka dilarang beribadah, dan itu adalah sebuah dosa yang besar menurut saya. Kemudian mereka melakukan dosa yang besar yang kedua, di mana mereka membiarkan para wanita-wanita Muslim Uighur itu berada di rumah mereka yang jumlahnya mungkin ribuan, ratusan ribu, atau mungkin hingga jutaan. Mereka, karena pria-pria tersebut ditangkap dan para wanita-wanita itu berada sendiri di rumah, maka di Cina sendiri memiliki sebuah hukum di mana jika di suatu keluarga tidak ada seorang prianya, maka dengan hukum kepersahabatan di Cina, maka orang Cina, pria Cina wajib tinggal di rumah tersebut, di rumah yang tidak ada prianya, yang isinya adalah wanita. Dan coba kita bayangkan apa yang akan terjadi jika ada ratusan wanita yang tinggal di rumahnya sendiri lalu dimasukkan pria. Maka pemerintah Cina sudah membuat suatu peluang di mana terjadi proses perzinahan atau pemerkosaan itu menjadi begitu besar di kalangan Muslim Uighur. Itu dosa besar kedua. Dosa besar ketiga adalah anak-anak dari Muslim Uighur tersebut dipaksa untuk mempelajari pelajaran tentang doktrin komunis
dan mereka diharamkan untuk membaca Al-Quran. Bukan hanya anak-anak, wanitanya pun dilarang ketika berada di bulan puasa, mereka dilarang untuk melaksanakan puasa. Lalu dosa keempat adalah sebelum hal itu terjadi, orang Cina sendiri sudah membuat sebuah pelanggaran serius, ya, pelanggaran HAM, di mana penduduk-penduduk yang melakukan tindakan kriminal alias orang yang dipenjara, menurut kebijakan pemerintah Cina, orang-orang tersebut bisa diambil setengah ginjalnya untuk dijual. Dan ini sebuah pelanggaran dosa besar keempat menurut saya, karena manusia itu pada dasarnya tidak bisa hidup dengan separuh ginjal, ya. Orang yang hidup dengan separuh ginjal, maka nyawanya akan berkurang. Ibaratnya orang yang memiliki ginjal dua sendiri itu kinerja ginjalnya bisa parah jika ia tidak menjaga makanannya, apalagi jika ginjalnya diambil satu dan proses kerja yang tadinya untuk dua ginjal dilakukan oleh satu ginjal, paling tidak setengah dari nyawa ginjal itu berkurang. Lalu pelanggaran terakhir yang kelima adalah mereka melakukan sebuah tindakan di mana mereka memakan segala benda, ya. Orang Cina itu terkenal dengan memakan benda apapun yang bisa dimakan. Selama benda itu bisa dimakan, maka mereka akan mengkonsumsinya. Dan yang lebih parah, terkadang mereka memakan dalam keadaan hidup, seperti binatang. Setelah mereka melakukan 5 dosa ini, maka pada tahun 2019 kemarin, sebelum perayaan pergantian tahun 2020, mereka ditimpa oleh sebuah azab, yaitu dengan virus corona yang berasal dari kota Wuhan di Cina, dan menewaskan hingga ribuan penduduknya hingga saat ini. Dan menurut Al-Quran dan menurut spekulasi saya sendiri, itu setelah dicocokkan, ya, virus corona itu adalah sebuah azab karena tindakan pemerintah Cina yang dilakukan selama ini. Tapi hanya dengan satu bukti itu tidak akan memperkuat pernyataan saya bahwa ini hanyalah mungkin sebuah kebetulan, ya kan, sebuah teori cocokologi yang sekarang lagi tren, ya, di mana segala sesuatu dicocok-cocokkan. Saya akan membantah bahwa ini sebuah teori cocokologi dengan memberikan 5 bukti lainnya. Langsung saja, bukti yang pertama adalah terjadi pada tahun 429 sebelum Masehi. Kejadiannya terjadi di Athena. Ada sebuah virus yang muncul di Athena pada tahun tersebut, berlangsung selama 3 tahun, dan virus itu dinamakan virus Athena. Dan setelah saya membaca sejarah tentang peristiwa tersebut dan pada tahun kejadiannya, ternyata sebelum terjadi virus itu, Athena melakukan sebuah invasi ke negara, ke sebuah wilayah. Dan perlu kita catat bahwa ketika sebuah negara melakukan invasi, paling tidak mereka akan melakukan 5 dosa besar. Dosa besar yang pertama, invasi orang zaman dahulu, mereka akan melakukan genosida. Genosida itu adalah pembantaian seluruh manusia di tempat di mana mereka melakukan invasi. Pilihannya cuma 2, mereka melakukan pembantaian seluruhnya atau mereka membantai setengahnya dan setengahnya diperbudak. Itu dosa pertama. Yang kedua adalah perbudakan. Ketika suatu negara melakukan invasi, sudah pasti akan terjadi perbudakan, ya, jika mereka tidak membunuh seluruh rakyat tersebut. Ada yang diperbudak dan ada yang diusir. Mungkin yang diusir adalah anak-anak, orang tua, namun yang dapat dipekerjakan mereka akan jadikan sebagai budak. Itu dosa yang kedua. Dosa yang ketiga adalah mereka kembali melakukan pemerkosaan. Ketika suatu negara melakukan invasi, maka wanita-wanita yang ada di negara tersebut akan diambil dan sudah pasti akan terjadi
pemerkosaan besar-besaran, apalagi jika wanitanya itu wanita yang cantik masih muda, ya kan? Itu dosa ketiga. Dosa keempat adalah mereka melakukan penjarahan. Ini sebuah teori yang sudah pasti terjadi, di mana ketika seorang melakukan invasi, mereka itu akan mengambil kekayaan harta benda yang ada di wilayah tersebut. Dan yang kelima adalah mereka melakukan penghancuran. Hampir seluruh peperangan invasi yang dilakukan itu akan menimbulkan sebuah kerusakan, apalagi ketika mereka melakukan genosida. Cara yang paling ampuh ketika suatu negara ingin menghancurkan suatu wilayah dengan sistem genosida, yaitu dengan pembakaran, seperti yang terjadi di Myanmar ketika mereka ingin melakukan genosida atau pengusiran manusia di muslim-muslim di Myanmar tersebut. Mereka membakar rumah-rumah muslim tersebut, dan pilihannya cuma dua: kalau tidak penghuninya mati terbakar, kalau tidak mereka pergi ke wilayah lain. Itu 5 dosa besar yang dilakukan oleh Athena pada saat itu, sehingga timbul wabah Athena. Peristiwa ini berlangsung selama 3 tahun, dan korban jiwa yang dapat dicatat oleh sejarah itu paling tidak sebanyak-banyaknya ada 100.000 korban jiwa di Athena selama 3 tahun karena virus Athena. Itu bukti yang kedua. Saya akan memberikan bukti yang ketiga. Bukti ketiga terjadi pada tahun 165 Masehi. Peristiwa ini berlangsung selama 15 tahun ya. Virus ini berlangsung selama 15 tahun. Virus ini diberi nama virus Anthony. Virus ini terjadi ketika saya selidiki lagi dalam sejarah, ternyata beberapa tahun sebelum virus itu terjadi, Romawi melakukan sebuah invasi besar-besaran ke Mesopotamia. Dan sudah bisa ditebak apa yang akan dilakukan oleh Romawi, negara besar, menaklukkan daerah-daerah yang hingga ke Mesopotamia. Ya, mereka akan melakukan 5 dosa besar tersebut. Ketika mereka melakukan 5 dosa besar tersebut, mereka sedang berada di Mesopotamia. Langsung kemudian muncullah virus tersebut menyerang pasukan Romawi tersebut. Akhirnya pasukan Romawi memutuskan untuk mundur, pergi dari Mesopotamia. Mereka pergi kembali ke Romawi dengan membawa virus. Pasukan tersebut membawa virus, dan akhirnya Romawi hancur dengan virus tersebut. Tercatat paling tidak sebanyak-banyaknya ada 10 juta orang yang meninggal karena serangan virus Anthony. Virus tersebut membuat Romawi benar-benar terpukul ya. Penduduknya, mentalnya jadi hancur. Mereka tidak percaya lagi dengan agama. Agama mereka adalah menyembah dewa-dewa. Dewa tertinggi adalah dewa Zeus. Lalu Roma yang terkenal dengan budayanya yang luar biasa, dengan arsitektur seni yang luar biasa, mereka tidak lagi menjunjung tinggi moral-moral yang ditetapkan di negara saat itu ya, di masyarakat saat itu. Mereka membelanjakan hartanya semaunya pada orang-orang, membeli apapun yang mereka inginkan, karena mereka menganggap hidup mereka tidak akan lama lagi, dan mereka ingin bersenang-senang. Dan lucunya tercatat dalam sejarah bahwa orang-orang yang miskin tiba-tiba menjadi kaya karena hal tersebut. Kemudian karena peristiwa ini, maka Romawi mengalami kehancuran yang besar, di mana mereka kehilangan seorang pemimpin. Kaisar mereka meninggal. Kemudian pada tahun berikutnya terjadi virus kembali pada tahun 250. Pada tahun 250 terjadi virus Sipirin. Virus ini terjadi disebabkan karena mereka kembali melakukan dosa-dosa, di mana dosa ini adalah terjadi saat
perebutan tahta kekuasaan. Ketika itu banyak calon-calon kaisar yang ingin mendapatkan posisi kaisar, dan sudah dapat kita gambarkan apa yang terjadi jika ada beberapa kaisar berebut kekuasaan. Kita ambil contoh kemarin di Indonesia ketika pemilu menelan paling tidak 600 korban jiwa. Itu pemilu dilakukan secara damai ya. Katanya sih secara jujur dan adil, dan ternyata menelan korban sebanyak 600 orang. Apa yang terjadi jika ternyata pemilu ini dilakukan dengan sistem perebutan kekuasaan? Berapa ribu atau mungkin berapa ratus ribu nyawa yang akan melayang karena perebutan kekuasaan tersebut. Seperti apa kekacauan dalam negara tersebut hingga perbuatan-perbuatan dosa itu terakumulasi dan muncullah virus Siprin. Virus Siprin ini berlangsung selama 16 tahun dan tercatat setidaknya sebanyak-banyaknya menewaskan 1 juta orang pada saat itu. Kemudian ini yang jauh lebih ekstrim ya menurut saya. Virus berikutnya adalah virus Justinian, terjadi pada tahun 541 Masehi. Kenapa saya bilang ini virus yang begitu ekstrim ya? Karena dosa yang dilakukan oleh Justinian I sendiri merupakan dosa yang sangat ekstrim. Ia adalah pemimpin di Romawi, masih Romawi. Ia melakukan invasi ke Afrika Utara. Pada saat ia melakukan invasi ke Afrika Utara, ia melakukan genosida besar-besaran, di mana sampai tercatat dalam sebuah tulisan dikatakan bahwa saya tidak melihat lagi penduduk Afrika Utara sejauh mata saya memandang. Artinya apa? Mereka membunuh seluruh penduduk di wilayah Afrika Utara. Sebuah dosa yang menurut saya begitu keji ya. Hingga akhirnya virus Justinian itu menimpa penduduk Romawi ketika pasukan mereka kembali ke Romawi, dan setidaknya sebanyak-banyaknya tercatat virus itu menewaskan hingga 100 juta manusia pada saat itu. Itu bukti kelima. Bukti yang terakhir menurut saya, saya akan membahas dengan sedikit agak panjang ya, karena ini cukup menarik dan insya Allah saya akan membahasnya dalam bahasan khusus ya, di mana peristiwa ini terjadi pada tahun 610 Masehi, tahun di mana Rasulullah SAW hidup. Terjadi ketika terjadi pertempuran antara Romawi dan Persia, di mana saat itu Heraklius menjadi raja dari Romawi dan Seroe menjadi raja dari Persia. Virus itu dinamakan virus Seroe. Kejadiannya sama, karena Persia melakukan sebuah dosa besar ya. Mereka melakukan invasi ke Romawi. Saat itu kekuasaan Romawi itu mencakup Mesir, Palestina, Libanon, dan Yordania. Mereka merebut keempat wilayah ini, menginvasi ke keempat wilayah ini, dan kita bisa tebak ketika suatu negara melakukan invasi apa yang akan dilakukan, dosa-dosa besar tersebut. Invasi ini berlangsung selama 20 tahun hingga akhirnya Romawi mundur dan bertahan di Konstantinopel. Kemudian 6 tahun sebelum peristiwa itu terjadi, atau mungkin 7 tahun sebelum peristiwa itu terjadi, Rasulullah mengirimkan delegasinya untuk memberikan 2 buah surat. Surat pertama ditujukan kepada Romawi, yang kedua ditujukan kepada Persia. Ketika surat tersebut ditujukan kepada Raja Herodes yang pada posisinya saat itu memang sedang terdesak, mereka tidak ingin mencari musuh, dengan bijaksana ia menerima surat tersebut, membukanya dan menolak secara baik-baik.
Kemudian surat yang kedua ketika diberikan kepada Raja Persia itu langsung mencabik-cabik surat dari Rasul, seolah yang mengatakan, Rasul apa ini? Surat itu diremehkan seperti itu, lalu diceritakan kembali pada Rasul, dan Rasulullah mengatakan Persia akan hancur sebagaimana ia mencabik-cabik surat itu. Dan 6 tahun sebelum peristiwa peperangan terakhir, turun sebuah wahyu, surat Ar-Rum. Di surat itu dikatakan bahwa Roma itu akan menang. Dan surat ini menjadi sebuah olok-olokan besar bagi penduduk Arab pada waktu itu, karena selama 20 tahun Persia telah mencakup wilayah-wilayah Romawi hingga ia mundur hingga ke Konstantinopel. Secara logikanya seperti ini, jika ada sebuah negara besar melakukan invasi, dan invasi sebesar itu hingga tinggal Konstantinopel, sekali pertempuran lagi mungkin Romawi akan hancur karena serangan Persia. Logikanya memang seperti itu. Cuman bagi seorang muslim akan percaya, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami percaya. Seluruh muslim yang beriman waktu itu mereka percaya. Dan 6 tahun setelah turunnya ayat tersebut, terjadilah sebuah pertempuran terakhir nih, besar-besaran ketika Persia menyerang Konstantinopel. Saat itu tercatat paling tidak ada 100.000 pasukan yang dibawa oleh Persia, dan Romawi sendirian yang memiliki 25.000 pasukan. Sebuah angka yang tidak mungkin dimenangkan oleh Romawi, ya. Namun ketika pertempuran itu terjadi, kembali muncul virus itu membunuh. Dicatat dalam sejarah paling tidak setengah dari penduduk Persia tersebut mati karena virus tersebut. Virus itu akhirnya membuat Romawi mampu mengalahkan Persia, dan terbuktilah ucapan Rasulullah dan ayat Al-Quran bahwa Romawi akan menang, ya kan? Menang karena apa? Karena Persia telah melakukan dosa-dosa besar, dan dibantu dengan diturunkannya azab berupa virus, maka Persia hancur tercabik-cabik seperti ia mencabik-cabik surat Rasulullah SAW. Berikutnya saya akan membacakan surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw afatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya adalah, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Oke, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keberkahan itu akan turun kepada suatu negeri jika negeri itu bertakwa. Keberkahan itu turun dari langit, dan keberkahan itu turun dari bumi. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Saya mencari sebuah artikel ya tentang virus apa yang terdapat di zaman Rasulullah pada abad ke-8 hingga abad ke-12, di mana saat itu negara dikuasai oleh Islam kecuali Eropa. Dan saya tidak menemukan satupun artikel yang menyebutkan bahwa terjadi epidemi ataupun pandemi pada tahun itu. Bagaimana caranya Islam yang melakukan invasi ke seluruh dunia, yang saya katakan bahwa invasi itu paling tidak memiliki 5 dosa besar, bisa tidak sama sekali ada azab yang turun pada saat itu. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya
ketika Islam melakukan invasi ke seluruh dunia, mereka melakukan invasi tersebut dengan cara damai, tidak melalui peperangan. Sebagaimana mereka melakukan invasi di Nusantara. Ketika itu mereka masuk ke Nusantara membawa utusan-utusan dari Arab, ya. Inilah sebab tidak tercatatnya, tidak ada catatan tentang wabah, epidemi atau pandemi yang terjadi pada saat itu. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua adalah prediksi saya yang pertama mengapa tidak ada pandemi. Prediksi saya yang kedua adalah karena mungkin saja pada saat itu terjadi wabah, ya. Cuman wabah itu tidak menjadi besar hingga tidak tercatat sejarah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata Rasulullah sudah menyediakan sebuah antisipasi ketika wabah itu terjadi. Rasulullah mengatakan, jika terjadi wabah di suatu tempat, janganlah orang yang ada di wilayah tersebut keluar, dan janganlah orang yang dari luar masuk ke dalamnya. Ini sebuah teori yang saat ini disebut dengan lockdown. Dan inilah mungkin pemahaman saya mengapa pada abad tersebut sama sekali tidak tercatat mengenai virus yang merebak di kerajaan Islam pada saat itu, yang Islam sendiri berkuasa mulai dari abad 8 hingga abad 12, ya. Dan itu sejalan dengan firman Allah bahwa jika suatu negeri, ini bukan hanya negeri tapi dunia, jika dunia yang dikuasai Islam itu bertakwa seluruhnya, maka tidak akan ada bencana seperti itu, maka akan diturunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan keberkahan itu pun benar-benar terjadi, karena pada tahun itu merupakan tahun benar-benar di mana segala sesuatunya itu berkah, ilmu pengetahuan berkah. Kemudian kita kembali pada masa ini. Saya akan sedikit membahas corona, dan menurut saya corona itu adalah sebuah azab. Pemerintah Indonesia dikatakan negara Indonesia menjadi negara terbesar yang tingkat kematian karena coronanya adalah negara tertinggi tingkat kematian karena coronanya. Bayangkan sebuah negara muslim di mana penduduknya rata-rata mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi memiliki angka kematian karena azab corona terbesar. Dosa apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh bangsa ini? Saya mencatat ada beberapa dosa yang telah dilakukan oleh bangsa ini. Yang pertama, yang jelas-jelas adalah bangsa ini telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama-ulama. Tercatat sudah banyak ulama yang dikriminalisasi di negara ini. Bahkan ada yang sampai pergi ke luar negeri untuk berhaji, lalu visa ia tidak bisa kembali karena alasan visa. Dan banyak lagi ulama-ulama yang sudah dipenjara dengan alasan tidak jelas, ditangkap begitu saja. Itu adalah dosa yang pertama. Saya mengutip ya sebuah perkataan dari Ustadz Haikal. Ustadz Haikal mengatakan dalam sebuah acara televisi, ya, bahwa ya, negara ini sudah melakukan kezoliman, ya, dengan kriminalisasi ulama, dan yang mengatakan bahwa ingat, darah ulama itu beracun. Dan terbukti pada saat ini racunnya telah menyebar ke seluruh penduduk Indonesia. Berikutnya, dosa yang berikutnya adalah ketika pemilu terjadi sebuah, menurut saya ini adalah sebuah pembunuhan massal, ya, di mana 600 petugas pemilu itu meninggal. Dan ketika ada bencana seperti ini, seharusnya diusut kita mengetahui siapakah pemimpin dari para petugas pemilu tersebut, yaitu adalah komisi pemilu. Seharusnya sebagai pemimpin mereka diusut oleh polisi dan dimintai pertanggungjawaban
atas kejadian yang seperti ini, karena ini bukan perkara sederhana. 600 nyawa melayang pada saat itu, dan ternyata tidak ada satupun petugas ya, dari komisi pemilu tersebut yang dilakukan tindakan oleh kepolisian ya, dan kasus ini hilang begitu saja. Ini adalah dosa terbesar kedua oleh bangsa ini. Dosa besar yang ketiga adalah, saya ingat kejadiannya ketika mau menjelang subuh terjadi sebuah pembantaian. Kejadiannya ada di Masjid Tanah Abang. Ketika itu terjadi penembakan oleh aparat, di mana dikatakan ada yang mengatakan hingga 11 orang tewas karena penembakan tersebut. Dan kasus ini kembali lenyap begitu saja ya, tanpa ada konfirmasi seperti apa. Dan ini merupakan dosa ketiga bagi negara ini. Dan jika dikaji lebih dalam, masih banyak dosa-dosa besar lainnya yang telah dilakukan negeri ini, khususnya terhadap umat Islam ya. Dan tadi hanya beberapa contoh yang telah terjadi hingga akhirnya negara ini tertimpa azab seperti sekarang ini, azab corona. Dan apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita hanya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika ia melakukan dosa dengan memakan makanan yang haram. Kemudian Allah memberikan kalimat-kalimat taubat kepada Nabi Musa, dan kalimat itulah yang membuat Nabi Adam bisa diampuni dosanya. Jadi kesimpulannya adalah, saat ini kita harus memperbanyak bertobat. Begitu saja yang saya bisa sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.